Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang konsep biaya. Yuk kita simak videonya. Yang pertama yaitu konsep dasar. Konsep dasar dari biaya mengacu pada prinsip bahwa transaksi keuangan harus dicatat berdasarkan biaya historis atau biaya awal, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Hal ini memastikan objektivitas dan keandalan dalam pelaporan keuangan, serta menyediakan dasar yang jelas dan dapat diverifikasi untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Konsep biaya membantu menjaga konsistensi dan keterbandingan dalam laporan keuangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu definisi biaya. Biaya adalah sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan. Dalam konteks akuntansi, biaya merupakan nilai pengorbanan yang dikeluarkan dalam proses produksi suatu produk yang diungkapkan dalam bentuk satuan atau harga dasar. Dengan kata lain, biaya adalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Pengeluaran ini meliputi semua kebutuhan dari proses produksi hingga pemasaran. Selanjutnya klasifikasi biaya. Biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan ketelusuran biaya produk. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri sampai ke produk secara langsung. Contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Berdasarkan ketelusuran biaya ke produk, yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri sampai ke produk secara langsung. Contohnya biaya gaji supervisor produksi dan biaya gaji administrasi. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama adalah biaya tetap. Adalah biaya yang jumlahnya tetap atau tidak berubah dalam rentang waktu tertentu, berapapun besarnya penjualan atau produksi perusahaan. Contohnya, biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya asuransi, biaya pembayaran pinjaman, dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku, yaitu biaya variabel. Adalah biaya yang dalam rentang waktu dan sampai batas-batas tertentu jumlahnya berubah-ubah secara proporsional. Contohnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kemudian klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Dalam biaya yang sulit digolongkan ke dalam kedua jenis biaya di atas, tidak termasuk ke dalam biaya tetap atau biaya variabel, atau mengandung unsur biaya yang sifatnya sebagian atau sebagian tetap lagi variabel. Contoh, biaya telepon, biaya listrik, dan biaya air. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama ada biaya produksi. Adalah biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Biaya ini dapat dikaitkan langsung dengan produk yang diproduksi di perusahaan. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya perlengkapan kantor. Selanjutnya, biaya berdasarkan fungsi yaitu ada biaya pemasaran. Adalah biaya yang dikaitkan dengan kegiatan pemasaran produk yang diproduksi perusahaan kepada konsumen. Biaya pemasaran antara lain terdiri atas biaya iklan, biaya promosi, biaya gaji bagian pemasaran, dan biaya sampel. Biaya berdasarkan fungsinya ada biaya administrasi dan umum. Adalah biaya yang digunakan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk perusahaan. Contoh biaya administrasi dan umum antara lain biaya gaji bagian akuntansi dan biaya fotokopi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembebanan biaya. Metode pembebanan biaya adalah proses mengalokasikan biaya-biaya yang muncul dalam perusahaan kepada unit-unit atau produk-produk yang dihasilkan. Metode ini membantu perusahaan untuk mengetahui berapa besar biaya yang harus ditanggung oleh setiap produk atau departemen, sehingga dapat menghitung harga jual dengan lebih akurat dan memastikan profitabilitas. Metode pembebanan biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode direct tracing. Direct tracing merupakan penelusuran yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya yang berkaitan langsung dengan fisik dengan sebuah objek biaya. Penelusuran pada umumnya dilakukan dengan cara pengamatan fisik komponen pembentukan produk. Selanjutnya yaitu ada contoh metode direct tracing, yaitu objek biaya yang ditentukan adalah meja, yaitu produk akhir yang dibuat oleh perusahaan.
Sedangkan pembebanan biaya yaitu dilakukan berdasarkan jumlah kayu yang digunakan dan jumlah jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi meja. Dengan demikian, biaya bahan baku dan tenaga kerja ini langsung dialokasikan ke meja, karena kedua jenis biaya ini dapat diukur secara langsung sesuai kebutuhan produksi. Namun, kelemahan dari metode ini adalah biaya-biaya yang lain juga terlibat dalam proses produksi, namun tidak berkaitan langsung dengan pembuatan meja, seperti biaya listrik yang terpakai selama proses, biaya depresiasi mesin, dan biaya lain yang bersifat tidak langsung, tidak diperhitungkan dalam alokasi biaya tersebut. Akibatnya, biaya produksi meja mungkin tampak lebih rendah dari yang sebenarnya. Metode pembebanan biaya selanjutnya ada driver tracing. Driver tracing dapat diartikan sebagai penggunaan penggerak aktivitas untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak diartikan sebagai faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Contoh dari metode pembebanan biaya driver tracing yaitu objek biaya yang dimaksud adalah meja, yaitu produk akhir yang membutuhkan proses pengesetan sebelum produksi atau selama produksi berlangsung. Dengan jumlah biaya pengesetan dialokasikan ke meja berdasarkan proporsi aktivitas yang digunakan oleh meja tersebut. Sebagai contoh, jika aktivitas pengesetan untuk meja memakan waktu atau porsi sebanyak 20% dari keseluruhan aktivitas, maka 20% dari total biaya pengesetan akan dibebankan ke produk meja. Namun, kelemahan dari metode ini adalah ketidakakuratan dalam pembebanan biaya, terutama jika aktivitas pengesetan sebenarnya tidak sepenuhnya berhubungan langsung dengan jumlah meja yang diproduksi. Alokasi berdasarkan presentasi aktivitas bisa mengabaikan variasi kebutuhan pengesetan antar produk atau tahapan yang berbeda, sehingga menyebabkan biaya produk tampak lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang seharusnya. Selanjutnya, metode pembebanan biaya yaitu alokasi. Alokasi adalah sering disebut dengan biaya tidak langsung. Biaya yang terjadi tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan objek biaya, sehingga biaya yang tidak secara langsung dapat dibebankan kepada objek biaya. Contoh dari metode pembebanan biaya yaitu alokasi, di mana objek biaya yang ditentukan adalah meja, yaitu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sementara itu, aktivitas yang dilakukan adalah mendepresiasikan gedung atau perhitungan penurunan nilai bangunan seiring waktu. Biaya yang terkait dengan aktivitas ini adalah biaya depresiasi gedung. Dalam hal ini, tidak terdapat hubungan langsung atau sebab akibat antara biaya depresiasi gedung dengan jumlah meja yang diproduksi. Dengan kata lain, meskipun biaya depresiasi gedung tetap harus dialokasikan pada keseluruhan biaya produksi, depresiasi gedung tidak meningkat atau berkurang secara langsung berdasarkan banyaknya meja yang dihasilkan. Terima kasih sudah menonton, semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.